Dan kebetulan pada hari itu, pada masa itu saya juga sedang mencari pekerjaan di luar negeri. Nah, kebetulan pada waktu itu jobnya ada Taiwan, Korea, kemudian Malaysia. 50 juta rupiah waktu daftarnya itu. Belum belajar bahasa lagi ya? Nah, belum belajar lagi bahasa. Jadi pada masa itu 50 juta rupiah itu sangat banyak pada waktu itu, Bang. Ya. Tetangga saya ada jual tanah kali, si agent atau sponsor ini datang menawarkan saya untuk bekerja di negara Malaysia. Dia bilang gini waktu bertemu sama aku ya, Adi, ini aku ada job di negara Malaysia. Kalau kamu mau, ya ayo berangkat ikut perusahaan aku, kayak gitu dia bilang kayak gitu. Nanti kamu prosesnya di Jakarta. Pada masa itu aku tinggalnya di Jawa Tengah ya. Jadi kampung aku kan di Jawa Tengah. ya. Sedangkan proses untuk semua dokumentasi itu di Jakarta Selatan pada waktu itu. Jadi saya harus berangkat ke Jakarta menyelesaikan dokumentasi itu. Habis itu saya pulang lagi ke rumah untuk menunggu panggilan dari Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Malaysia. Kalau surat itu sudah turun, baru kita bisa berangkat. Nah, si agent ini, Bang, si agent ini menawarkan kayak gini yang Abang tadi bilang. Adi, nanti kamu di negara Malaysia gajinya sekian, terus kamu dapat makan sekian, dapat tunjangan sekian, dapat THR sekian, kayak gitu. Kayak manis kayak gitu, terdengarnya manis banget. Sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya dan sahabat-sahabat subscriber semuanya hari ini bertemu dengan salah satu YouTuber pujaan hati. Dan hari ini insya Allah kita akan bertemu dan boleh berborak-borak mengenai Malaysia, karena kita sudah menumpang dan duduk di Malaysia ini lama ya. Kita akan bertanya-tanya dengan Mas Adi pengalaman kita waktu masuk ke Malaysia dan bagaimana keadaan di Malaysia ya. Saya akan bertanya kepada Mas Adi, dan Mas Adi ini adalah salah satu rekan saya dan sudah lama sekali tinggal di Malaysia. Dan saya ingin bertanya terus kepada Mas Adi ya. Baik. Pertanyaan saya itu, Mas Adi, pada tahun berapa Mas Adi datang ke Malaysia ini, Mas Adi? Saya sekitar tahun 2008, bulan Maret tahun 2008 sudah register masuk ke Malaysia. Jadi kiranya sudah 12 tahun ya? Mungkin kurang lebih kayak gitu. Tapi memang bulan Maret tahun 2008. Sudah 12 tahun. Ya. Jadi pengurusan 2008 sudah masuk di Malaysia pun 2008 ya? Iya, bulan April saya sudah masuk ke Malaysia. Jadi Maret proses, kemudian 1 bulan berikutnya masuk ke Malaysia. Oh, begitu cepat ya, termasuk 1 bulan saja Mas Adi ya? Ya, termasuk cepat. Oh, jadi seperti ini Mas Adi. Jadi selepas Mas Adi datang ke Malaysia ini, sebelum masuk ke Malaysia kan biasanya dijanjikan dengan gaji-gaji yang lumayan lah ya, yang tinggi, yang senang kerjanya itu. Tapi adakah janji-janji itu biasanya kan kalau kita sudah sampai di sini baru kita akan tahu begitu ya, janji manis mereka seperti apa begitu. Dulu gini Bang. Jadi gini Bang Muhammad Rodli. Dulu waktu tahun 2008 bulan Maret itu datang seorang sponsor nih, agent PJTKI di kampung saya. Mereka datang ke rumah saya dan kebetulan pada hari itu, pada masa itu saya juga sedang mencari pekerjaan di luar negeri. Nah, kebetulan pada waktu itu jobnya ada Taiwan, Korea, kemudian Malaysia. Karena Korea, Taiwan, dan Jepang ini kos untuk pendaftarannya cukup mahal pada waktu itu. Jadi yang paling murah itu berangkat ke negara Malaysia. Nah, kalau pada waktu itu tahun 2008 Bang, kalau kita bekerja ke negara Korea, Taiwan, dan Jepang, itu kalau nggak salah 50 juta rupiah waktu daftarnya itu. Belum belajar bahasa lagi ya? Nah, belum belajar lagi bahasa. Jadi pada masa itu 50 juta rupiah itu sangat banyak pada waktu itu Bang. Tetangga saya ada jual tanah juga untuk berangkat ke Jepang. Nah, karena biayanya cukup mahal, saya tidak jadi untuk berangkat ke Korea ataupun ke Jepang. Saya memilih ke negara Malaysia. Dan kebetulan sekali si agent atau sponsor ini
datang menawarkan saya untuk bekerja di negara Malaysia. Dia bilang gini waktu bertemu sama aku ya, Adi, ini aku ada job di negara Malaysia. Kalau kamu mau, ya ayo berangkat ikut perusahaan aku, kayak gitu dia bilang kayak gitu. Nanti kamu prosesnya di Jakarta. Pada masa itu aku tinggalnya di Jawa Tengah ya. Jadi kampung aku kan di Jawa Tengah. ya. Sedangkan proses untuk semua dokumentasi itu di Jakarta Selatan pada waktu itu. Jadi saya harus berangkat ke Jakarta menyelesaikan dokumentasi itu. Habis itu saya pulang lagi ke rumah untuk menunggu panggilan dari Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Malaysia. Kalau surat itu sudah turun, baru kita bisa berangkat. Nah, si agent ini Bang, si agent ini menawarkan kayak gini yang Abang tadi bilang. Adi, nanti kamu di negara Malaysia gajinya sekian, terus kamu dapat makan sekian, dapat tunjangan sekian, dapat THR sekian, kayak gitu. Kayak manis kayak gitu, terdengarnya manis banget kayak gitu. Setelah semuanya proses, sebelum itu dia kan, aku belum pernah ada pengalaman ke negara Malaysia. Selepas Mas Adi sampai di Malaysia, kan dijanjikan dengan gaji yang lumayan, ada THR. Itu apakah sampai di sini itu bagaimana? Apakah sama seperti yang dijanjikan oleh agen tersebut, Mas Adi? Oke. Jadi memang kata-kata dari si agent ini atau dari sponsor ini cukup manis terdengar di telinga saya. Dan pada waktu itu bukan saya saja Bang, kawan-kawan saya yang ada di kampung, satu kampung dalam saya itu pun juga dijanjikan sama seperti saya dijanjikan oleh mereka itu. Jadi pada masa itu Bang, saya kalau nggak salah itu ada 12 orang, 10 atau 12 saya kurang ingat. Kami satu kampung ya. Nanti kamu kerja di sini, gajinya segini, enak, bosnya gini, kamu dapat asrama. Nah, setelah sampai di Malaysia, memang asrama saya dapat. Kemudian pinjaman juga dapat. Kemudian tunjangan hari raya atau hari besar lainnya pun kami ini dapat juga. Tapi permasalahannya, si agent ini tidak bilang kalau di Malaysia itu ternyata ada yang namanya permit. Working permit itu, permit kerja, surat izin kerja. Dia nggak bilang, bahwa dia bilangnya oke, gaji kamu sekian, nanti kamu dapat tunjangan hari raya, tunjangan hari besar, dapat kemudahan-kemudahan lah seperti asrama. Tapi dia tidak bilang kalau bekerja di Malaysia itu ada permit. Dalam hal ini setiap tahun kita harus membayar permit. Oke, itu pertama dia berbohong kepada saya ya. Maksudnya bukan berbohong sih, mungkin dia lupa menceritakannya. Ya mungkin kalau kita agent pun kadang-kadang kalau cerita ini karena berkenaan kamu kan belum pernah ke Malaysia dan ini adalah urusan yang rumit mengenai dokumen negara ya. Ini dia mungkin berpikir kalau saya agent itu menerangkan yang detail kepada saya, nanti saya tak paham, kemudian nggak jadi ya. Dia khawatir seperti itu mungkin ya. Itu berarti secara dengan lugas itu memang sampai di sini memang tak ada masalah, memang dapatlah apa yang mereka janjikan. Ya, apa yang mereka sampaikan seperti asrama, kemudian ya tunjangan hari raya dan kemudahan-kemudahan lain itu memang saya dapat. Cumanya satu, dia tidak cerita kalau di Malaysia ada permit kerja. Kemudian yang diceritakan oleh gaji ini memang agak nggak sesuai dengan janji. Iya, dengan janji. Saya bekerja di salah satu syarikat yang menangani roofing, Bang. Jadi saya membuat roofing rumah. Bumbung lah. Iya, bumbung. Toke saya ini atau syarikat saya memang spesialis ambil itu, bumbung itu tadi. Dan gaji saya pada waktu itu masih masuk ke negara Malaysia tahun 2008 itu sebesar Rp30 sahaja. Rp30 satu hari ya? Jadi hari, bekerja 9 pagi sampai 6 ya? Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Oh ya, sama lah 8 jam ya. 12 lah, istirahat 1 jam. Inilah awal mula Mas Adi masuk ke Malaysia dengan gaji Rp30, dengan pendapatan sekira-kira Rp900 per bulan. Dan tetapi pada masa itu apa yang dikesalkan oleh Mas Adi adalah selepas bekerja di Malaysia nih, rupa-rupanya kita ada working permit yang perlu dibayar, dan itu yang menanggung siapa, Mas Adi?
Working permit kebanyakannya kalau saya ini pekerja pembinaan ya, di kontrak binaan. Nah, maksudnya di tapak pembinaan itu kebanyakannya yang menanggung adalah si pekerja itu sendiri. Kecuali kalau kita bekerja di kilang atau pabrik, biasanya pihak kilang atau pabrik menanggung permit itu. Tapi kalau di tapak pembinaan itu yang menanggung permit kami, biasanya saya sendiri. Oh, jadi permit di Malaysia pada waktu itu 2008 sekitar 1.300 ya. Satu tahun 2008 2.500 ya? untuk tapak pembinaan. Oh ya, memang di Malaysia ini ada sektor masing-masing, harganya masing-masing ya. Jadi kalau seperti itu, maka Mas Adi perlu mengumpulkan 2 bulan gaji sampai 3 bulan gaji, selepas makan semua sampai 4 bulan lah ya. Ya betul, 4 bulan gaji 5 bulan kayak gitu. 5 bulan hanya untuk membayar. Kita membayar working permit untuk sebagai kita membayar kepada kerajaan Malaysia. Nah, itulah pada waktu tahun pertama Mas Adi masuk ke Malaysia. Dan saya akan masuk kepada pertanyaan yang ketiga, Mas Adi. Sebenarnya saya tidak mempermasalahkan permit kerja ini. Ini memang secara undang-undang di negara Malaysia memang harus ada permit kerja ya, pekerja asing awalnya kan nggak tahu. Ya, cuma yang saya sayangkan itu si sponsor ini nggak bilang kalau di Malaysia ada permit kerja, nanti kamu dalam per tahun harus membayar sekian gitu. Dia nggak bilang kayak gitu. Bukan berarti saya protes ke kerajaan Malaysia. Wah, kenapa harus bayar? Tidak, bukan ya. Itu memang setiap negara ada cara-cara dan ketetapan undang-undang. Jadi itulah yang disebut kita selalu kena ikut undang-undang di mana kita tinggal itu ya. Tapi sebelumnya memang tidak ada pemberitahuan, dan mungkin kalau diberitahu pun tidak mengerti. Bingung. Ya, bingung. Mungkin lah. Setahu saya kalau dia agent ini menceritakan secara detail kepada kami, sedangkan kami ini tidak tahu sama sekali tentang Malaysia, tentunya nanti kami bingung. Mungkin si agent ini khawatir lah nanti kalau bingung nanti dia nggak jadi atau gimana gitu. Saya pun tidak tahu secara detailnya. Waktu itu 5 bulan menyimpan gaji itu. Jadi di sini kan langsung kerja, menyimpan gaji. Itu untuk membayar permit, terus kirim ke uang ke keluarga gimana, Mas? Kami ini gajinya satu bulan sekali, 1 bulan 2 kali, tanggal 15 dan tanggal 1. Jadi gaji yang tanggal 15 kami simpan untuk 2 bulan permit. 1 kali, 2 bulan 1 bulan 2 kali. Ya. 15 hari sekali ya. Gajian pertama sebagian besar kami simpan untuk membayar permit. Kemudian gajian yang berikutnya kami untuk makan, dan kami simpan juga untuk kebutuhan nanti kami kirimkan ke kampung. Begitu, Bang. Jadi bulan pertama saja sudah bisa kirim ya ke Indonesia ya? Belum, Bang, belum. Itu untuk kumpulkan dulu. Saya ingat setelah 4 bulan bekerja di negara Malaysia, kami bisa mengirimkan sedikit lebih lah ke kampung. Baik sahabat, jadi inilah yang dialami oleh kami dan pengalaman Mas Adi sendiri. Tapi bagi kita ini adalah satu perjuangan, Mas Adi ya? Ya, betul sekali. Ini adalah satu perjuangan. Karena kita mencari pekerjaan, kita boleh cakaplah sesuap nasi lah ya. Betul. Orang cakap sesuap nasi. Jadi 4 bulan, 5 bulan perlu disimpan. Dan kiranya kalau sudah 5 bulan, waktu kan terus berjalan, Mas Adi. Jadi 5 bulan untuk disimpan, dan 5 bulan kemudian harus sambung. Itu sukarnya gimana, Mas Adi? Kan 1 tahun ya di Malaysia ya. Sukarnya gimana itu sambung permit itu? Ya, ketika kami menyambung permit itu kan gini, Bang. Sebagian toke itu ada yang kontan, harus kontan pun ada. Sebagian lagi diangsur tiap bulan sekian, bulan sekian, ya dipotong gaji kayak gitu. Kebetulan syarikat tempat saya bekerja ini dia boleh potong gaji, Bang. Contohnya Abang punya sambung 2.500. Abang sekarang ada duit berapa? 700. Oke, 700 Mai, pegang. Nanti bulan depan ada duit berapa? 200. Oke, 200. Macam itu, Bang. Itu dulu saya macam itu. Jadi Mas Adi itu ada timbang rasa juga dengan majikan, yaitu majikannya dikasih. Ya, majikan memang ada bagi kita kelonggaran. Ya. Itu satu bagus juga, satu agent
majikan yang bagus juga karena meringankan beban yang ditanggung oleh Mas Adi. Jadi dipotong per bulan lah, senang. Iya, Jadi kalau per 2.500 kita katakan 500 satu bulan kan sudah 5 bulan lagi ya. Iya, Jadi betul. 1 tahun maknanya sahabat, 1 tahun 500 kita macam tuh. Jadi 10 bulan memang kita hanya akan mengumpulkan uang tersebut untuk membayar permit dan sambung permit. Betul. Jadi dalam gaji dalam 1 bulan itu Bang, kita harus memang betul-betul menyisihkan uang untuk pembayaran permit. Walaupun permit itu bisa dipotong gaji ya, tapi kan perhitungan dalam 1 gaji kan begitu ya. Contohnya gaji kita 1.500, kita sisihkan 500 ini nanti untuk bayar permit. Yang 1.000 untuk biaya kehidupan di Malaysia. Ya, mungkin masak dan, sendiri ya. Dikirimkan ke kampung kayak begitu. Jadi oke. Selepas itu saya akan bertanya kepada Mas Adi lagi. Jadi Mas Adi, kamu tadi Mas Adi kan bilang ada beberapa teman ya, Ya. sampai 12 orang ya itu. Iya, kalau nggak salah, kalau saya ingat saya ada 12 orang, cuma dipecah dalam sampai Malaysia dipecah. Ini pergi ke syarikat ini pergi ke syarikat itu. Jadi waktu itu Mas Adi ditidurkan atau ditempatkan di kongsi atau di rumah yang layak. Kami bekerja di tapak pembinaan. Biasanya kami ini ditempatkan di salah satu rumah kongsi di tapak pembinaan itu. Tapi kebetulan syarikat tempat saya bekerja ini ada satu asrama khusus untuk pekerja pembinaannya. Jadi kami ditempatkan di asrama, bukan di rumah-rumah kongsi seperti yang sebelum-sebelum ini. Iya, yang kita lihat di tapak-tapak pembinaan itu. Iya. Kami ditempatkan di satu asrama. Oke Mas Adi. Jadi kiranya pengalaman Mas Adi masuk ke Malaysia sudah tahu ya, pertama, kedua, dan ketiga. Dan sekarang Mas Adi ya, selepas Mas Adi tinggal di Malaysia, bagaimana perasaan Mas Adi selepas daripada kepayahan 1 tahun, saya boleh kata sampai 2 tahun lah ya, dan menginjak ke 3 tahun itu, apa yang Mas Adi temukan di Malaysia ini? Kan walaupun susah, tapi nyatanya kan sudah 10 tahun lebih ya. Iya, betul. Apa yang? Iya, kata susah tapi sudah sampai 10 tahun. Iya, itu yang ingin. Kita ini gini Bang, pada masa tahun pertama saya berpikir kayak gini pada masa itu. Setelah saya bekerja 1 tahun di Malaysia ya, kayaknya saya mau pulang aja lah, tahun depan nggak nyambung lagi. Habis kontrak 1 tahun ini aku mau pulang lah. Paling lama 2 tahun. Enggak, gitu ya? pada waktu itu 1 bulan lagi mau sambung. Patah hati. Sudah kayaknya aduh, jauh-jauh kerja di Malaysia, ternyata uangnya nggak terlalu jauh berbeda pada waktu itu Bang. Dan pekerjaannya pun 3D ya di Malaysia. Pekerja asing itu kan kebanyakannya di sektor 3D. Jauh-jauh dari Indonesia, di sini bancuh semen. Katakanlah kasar, secara kasar seperti itu. Dan pada masa itu memang kami itu satu grup, satu tim itu kami ada itu banyak dari kampung-kampung saya ya. Dan kami memutuskan oke, tahun depan ini bulan depan nggak usah nyambung lah, kita pulang aja. Kayak gitu. Sama-sama. Kita udah sepakat pada waktu itu. Tapi pada akhirnya kami berpikir kembali, memang kita sudah jauh-jauh dari Indonesia menuju ke Malaysia. Dan prosesnya di Indonesia pun rumit. Kena medical check up. Berapa kosnya tadi? Itu dari Indonesia kemari untuk mengurus dokumen dan medical check up semua, itu 8 juta. 3.000 ringgit lah, senang ya. Iya, itu untuk dokumen ya. Belum kita naik pesawat asing. Beda, asing. Naik pesawat, transportasi dan makan itu asing Bang. Jadi kurang lebih kalau saya total pada masa itu 7,5 juta untuk proses, hampir dekat 8 juta. Kemudian untuk proses masuk ke Malaysia, transportasi, makan 10 juta tidak kemana itu Bang. 10 juta ya. Iya, jadi setelah kami berpikir-pikir, kami modal 10 juta pada tahun 2008 itu sangat banyak Bang, masih besar. Kalau tidak salah motor yang baru itu pun harganya kurang lebih 10 juta itu ya. Dan kami berpikir-pikir, karena modal kami pun banyak, waktu kami keluarkan untuk mengurus ini pun sudah lama. Jadi akhirnya kami putuskan untuk sambung bekerja lagi
kami sambung bekerja lagi, dan karena kami sudah merasakan 1 tahun itu kan kami sudah merasakan betapa susahnya mencari duit ya. Jadi kita sudah sampai Malaysia. Mengapa baru 1 tahun dan katakanlah modal baru kembali, lepas itu kita mau balik kampung, untung kita mana? Kami berpikir seperti itu. Dan untung kami ini ya, kalau kami mau sambung itu baru kita mendapatkan yang namanya keuntungan yang cukup lah. Bukan besar sangat tapi mungkin cukup. Oke, jadi seperti ini kesimpulannya, walaupun sudah bertahan setahun dan merasa belum cukup untuk modal kembali, yang modal pertama itu 10 juta. Jadi Mas Adi membatalkan niat untuk kembali berjuang. Kalau selepas itu berjuang dan tahun yang kedua pula mungkinlah dalam perasaan saya mungkin sudah ada lebih baik daripada tahun pertama, Mas Adi ya. Dan sekarang yang mengijak pertanyaan saya ini agak sekarang bukan daripada kerasan atau enggak kerasan, Mas Adi, selesa atau enggak selesa. Ada tak perasaan Mas Adi, suasana kehidupan di Malaysia ini kan Mas Adi biasanya di Indonesia kan dengan orang Jawa saja. Di sini kan Mas Adi tentunya 1 tahun 2 tahun tuh Mas Adi tak kenal dengan warga Bangladesh, Myanmar itu. Betul. Apa yang kultur apa itu di sana yang boleh kita belajar? Oke, jadi di negara Malaysia, mungkin di negara Indonesia kami pun sering ya bercampur. Kalau kita bekerja di Jakarta itu kan banyak sekali ya, dari orang dari Medan, dari Aceh, dari berbagai daerah di Indonesia. Itu satu banyak. Negara. Iya, satu negara. Itu bedanya. Begitu kami sampai, terutama saya sampai di negara Malaysia, kami bercampur dengan orang-orang pekerja-pekerja asing dari berbagai negara. Betul. Seperti Pakistan, Bangladesh, Myanmar dan lain sebagainya. Itu memang ada sesuatu yang cukup menurut saya berkesan sekali. Bagaimana saya belajar dari mereka. Mereka pun jauh dari seberang sana menuju ke Malaysia semata-mata untuk mencari rezeki. Dan karena ketekatan inilah, karena saya melihat mereka begitu tekun, begitu kuat. Bahkan gajinya lebih rendah, Mas. Iya, bahkan kalau dihitung-hitung itu mereka gajinya lebih rendah daripada kami orang Indonesia. Tapi mereka begitu semangat, begitu tekun dalam bekerja, sehingga itulah yang memotivasi saya dan kawan-kawan saya untuk tetap bekerja di negara Malaysia. Ya, seperti itulah kira-kiranya. Ya, jadi setelah kita tinggal di negara Malaysia nih, banyak yang perlu kita belajar ya. Satu adalah cara kita beradaptasi dengan lingkungan dan kita bersemuka dengan warga negara lain, negara lain, percakapan lain, budi bahasa lain, masakan lain. Itu dan akhirnya itu daripada gaji pun berlainan, dan akhirnya itu Mas Adi sudah bertekad dan akhirnya pun belajar daripada setiap pengalaman itu dijadikan motivasi. Itu menjadi Mas Adi menjadi lebih matang. Betul. Nah, betul. Jadi kematangan ini yang perlu kita berpuas hati ya. Kita matang hidup di Malaysia. Betul. Matang karena kita memang terus terjun berjumpa dengan satu orang yang betul-betul berlainan ya. Iya, betul. Dan baik. Semangat mereka itu memang betul-betul membara, maksudnya tuh tidak pernah pantang menyerah. Walaupun di sini mereka ibaratnya kerjanya kasar, gajinya mungkin lebih kecil. Kalau setahu saya memang dulu gaji pekerja Bangladesh, Myanmar, Nepal itu gajinya memang di bawah orang Indonesia. Itu dulu ya. Tapi sekarang mungkin sudah imbang rata lah. Sudah Mas Adi. Sekarang bahkan orang Indonesia pun kurang di Malaysia ini. Betul. Jadi selepas itu 5 tahun kemudian Mas Adi kan sudah merasakan di Malaysia. Berapa tahun ya di Malaysia Mas Adi pertama kali dan pulang lagi? Untuk tahun pertama kami biasa 2 tahun sekali kami pulang. Oh, 2 tahun? Iya, 2 tahun sekali karena begini pertimbangan kami. Kami kan merantau jauh. Kalau setiap tahun pulang, setiap raya pulang, itu nanti habis ongkosnya di jalan kan. Jadi kami pertimbangan 2 tahun sekali balik.
kami masih bujang pada masa itu, belum ada istri, belum ada apa. Jadi memang lepas lah, ibaratnya tiada tanggungan apapun. Ya orang tua memang ada, tapi kan yang namanya bujang itu kan ibaratnya bebas. Oke, yang namanya bujang itu bebas. Ini diingat-ingat ya, yang namanya bujang itu bebas. Baik, bertanya kepada Mas Adi, yang ini yang pertanyaan terakhir saya, Mas Adi. Menyikapi soal biasanya kan di Malaysia itu ada penderaan dari di dalam orang bekerja di Malaysia, terutama di sektor itu pembantu rumah ya. Nah, itu kan ada yang tidak dibayar. Itu sebagai warga negara Indonesia yang sama-sama berjuang di sini. Menurut Mas Adi, apa yang perasaan Mas Adi yang bila terjadi hal sedemikian? Oke, jadi kita nih di orang Indonesia dulu sebelum saya berangkat ke negara Malaysia, itu memang banyak ya media-media asing, media-media lokal di Indonesia itu memberitakan yang pembantu rumah tangga disiksa, pembantu rumah tangga tidak dibayar, pekerja asing di negara Malaysia tidak dibayar, majikan lari, dan banyak case atau kasus-kasus lainnya ya. Dulu kami pun khawatir, wah nanti jangan-jangan aku kerja di Malaysia nggak dibayar, ini bosnya kabur ini. Aku berpikir seperti itu. Karena apa? Berdasarkan berita-berita yang ada di yang hanya sisi negatifnya saja. Kami pada masa itu berpikir kayak gitu. Waduh, nanti kami jangan-jangan di sana juga mengalami hal yang sama, gaji kami nggak dibayar. Waduh, kalau gitu kita nanti kalau gaji nggak dibayar, pokoknya kita pulang aja dah. Kita protes minta gaji sama agen yang di Indonesia itu. Dulu kami berpikir seperti itu ya. Karena kami belum sampai di negara Malaysia. Setelah kami sampai di negara Malaysia dan bekerja dan bergaul dengan orang-orang Malaysia, iya, dengan orang-orang lokal ini, baik orang India, orang Melayu, orang Cina, dan orang kaum lainnya di negara Malaysia, itu setahu saya, sepemahaman saya, sepengalaman saya, mereka welcome, dan bos saya, kerani saya, mandor saya, itu pun welcome sekali kepada pekerja-pekerja asing. Bukan hanya untuk orang Indonesia saja, orang Bangladesh, orang Myanmar, orang Nepal, ini mereka dihargai. Dan kita terbuka seperti dimanusiakan ya. Iya, betul Bang. Seolah-olah kami ini pekerja asing, bukan seolah-olah ya, memang betul dihargai. Dimanusiakan. Iya. Dan itu yang membuat Mas Adi semakin lama semakin jatuh cinta. Iya, betul, dan merasakan bahwa ternyata ya memang kita tidak bisa pungkiri ada beberapa tindak kasus kekerasan. Ada agen yang menipu pekerja asing yang katanya bikin permit, ternyata sampai berbulan-bulan duit bawa kabur, permit pun tak jadi. Itu memang ada, bukan tidak ada ya, memang ada. Akan tetapi itu hanya ya mungkin berapa persen dari dari itu, tidak mewakili keseluruhan sikap dari rakyat Malaysia. Tidak bisa. Ya. Karena setahu saya, pengalaman saya pribadi, mereka itu orang-orang Malaysia, termasuk kerani saya, bos saya, tetangga saya, kawan saya, itu ramah-ramah. Dan kadang-kadang tetangga kami yang sebelah asrama kami ini misalkan dia niaga kuih muih pagi. Pagi ini kuihnya tidak habis, dia akan pergi ke tapak pembinaan tempat kami bekerja. Hei adik, ini ada makanan lebih, kayak gitu. Iya, ini ada macet. Nah, ini sudah on lagi. Oh, jadi sampai seperti itu. Jadi pengalaman Mas Adi ini memberi jawaban yang kita tidak boleh mengambil kesimpulan dengan satu berita, 2 berita, bahkan 3 berita, tetapi kita perlu mengambil dari sisi yang mana yang lebih baik. Kalau memang yang dalam kenyataannya memang betul-betul lebih banyak yang baik, ya kita berpikiran yang lebih baik, yang berpositif. Betul, ya. Bukan jadi, berarti negara Malaysia itu sangat indah, sangat nyaman, bukan seperti itu. Ya. Oke. Terima kasih Mas Adi ya. Saya sudah bertanya-tanya panjang lebar, kita sudah hampir beberapa puluh menit ya Mas Adi. Dan pengalaman Mas Adi ini adalah satu motivasi kepada
orang-orang yang mungkin belum ke Malaysia ya Mas Adi ya. Betul, betul. Dan supaya yang sudah di Malaysia pun selalu menjaga nama baik, dan kita selalu berikhtiar yang baik untuk mencari sesuap nasi lah, kita cakap sesuap nasi lah Mas Adi ya, untuk menjadikan hidup kita itu lebih baik. Kita sedang berjuang sebenarnya ya, sama-sama semua para pekerja asing itu sekarang sedang berjuang untuk mencapai apa yang dicita-citakan dan untuk memperbaiki kehidupan, menaik taraf kehidupan ya. Baik, dan saya ingin mengucapkan dengan pribadi kepada semua majikan dan semua rakyat Malaysia ya, terutama terima kasih yang sudah berkongsi rezeki dengan kami. Dan bagaimana Mas Adi sendiri untuk menutup ini Penutupannya. penutupannya ini? Baik, untuk kawan-kawan saya yang sesama pekerja asing dari negara Indonesia, jagalah sikap kita, jaga, hormati negara Malaysia. Kita di sini mencari rezeki saja. Jangan membuat pasal, jangan membuat hal yang buruk, ya. Betul, Dan betul. kita selalunya Bang harus mengikuti prosedur yang benar itu. Kalau kita ingin bekerja ke negara Malaysia, ikut sesuai prosedur yang benar, ikut undang-undang yang betul. Kalau tidak ada permit, silahkan buat permit. Ya. Betul, itu penting. Dan yang paling utama adalah sikap kita harus jaga diri. Dalam arti kita tahu posisi kita di mana. Ini adalah negara orang. Ya. Kita harus respect sama mereka, sama lingkungan di sekeliling kita lah. Betul. Jangan seolah-olah saya benar, walaupun kita berada dalam posisi benar, kita tidak selayaknya lah menunjukkan satu kekuatan kita, tidak selayaknya seperti itu. Betul Mas Adi, Jadi pesan Mas Adi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi selama kita duduk di Malaysia ini, kita berbaik-baik, kita berprasangka baik, dan kita menunjukkan perbuatan yang baik. Dengan begitu maka kita pun akan dibalas dengan kebaikan juga Mas Adi. Betul. Jadi baik, terima kasih Mas Adi yang sudah meluangkan waktunya untuk channel saya ini, Muhammad Rodi. Baik. Dan saya ingin juga memberitahukan kepada subscriber saya di sini, ternyata Mas Adi ini mempunyai channel yang bernama dengan Pesona Malaysia. Salah satunya YouTuber juga seperti saya ya. Jadi Mas Adi juga mempunyai channel dan mempunyai channel YouTube, dan silahkan kalau kawan-kawan ingin mencari, saya akan letakkan link Mas Adi ataupun nama channel Mas Adi, boleh dicari, yaitu di channel Pesona Malaysia. Terima kasih, sekian perjumpaan kita dan temu ramah kita dengan Mas Adi. Semoga ini menjadi motivasi yang baik, dan sekiranya ada kesilapan yang tidak kami sengaja, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.